Teman-teman pasti sering menemukan ayat-ayat yang berbunyi menyandingkan antara orang-orang yang beriman dengan orang-orang yang mengerjakan amal soleh. Seperti innalladzina amanu wa amilus solihat. Pertanyaannya, kenapa sih antara orang beriman dengan orang yang beramal soleh ini selalu bersanding? Apakah ada penjelasannya? Nah, itu akan kita bahas di video kali ini, yaitu tentang takdim dan takhir. Perkenalkan, nama saya Akbar Diva Prasetya. Saya dari kelas KPI 3B, jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam, Fakultas Dakwah. Video kali ini untuk penyelesaian ujian akhir semester dari mata kuliah Kaidah Tafsir dengan dosen Ibu Agustriani Muzayana, MPD. Nah, dalam terminologi ilmu balaghah, takdim dan takhir ini berkonsentrasi pada ketinggian uslub atau gaya bahasa yang berpengaruh besar pada keindahan rasa bahasa dengan menampilkan bahasa dalam bentuk makna yang sempurna sesuai situasi dan kondisi. Simpelnya, takdim dan takhir yang dimaksudkan pada kaidah ini adalah mendahulukan suatu lafaz atau ayat yang satu dari suatu lafaz atau ayat yang lain. Misalnya, ketika kita mengucapkan aku mencintai kamu dengan hanya kamu yang aku cintai, tentu akan terdengar berbeda maknanya. Kata-kata aku mencintai kamu itu bisa dilanjutkan dengan aku mencintai kamu dan yang lain. Sedangkan mengucapkan hanya kamu yang aku cintai berarti bermakna hanya dialah, hanya kamulah yang benar-benar aku cintai. Jadi gaya bahasa pada takdim dan takhir ini dikonsentrasikan agar kata-kata yang terucap ini sesuai dengan situasi dan kondisi. Fungsi yang pertama dari takdim dan takhir ini adalah menghindari kesalahpahaman. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Ghafir ayat 28, Bismillahirrahmanirrahim, wa qala rajulun mu'minun min ali fir'auna yaktumu imanahu. Yang artinya, berkata seorang mukmin dari keluarga Firaun yang menyembunyikan imannya. Nah, pada ayat ini Allah Subhanahu wa taala mendahulukan kata min ali fir'aun dari kata yaktumu imanahu. Mengapa? Karena seandainya Allah Subhanahu wa taala berfirman dengan yaktumu imanahu min ali fir'aun, yang artinya seseorang yang menyembunyikan imannya dari keluarga Firaun, maka maknanya berarti ada satu orang yang menyembunyikan imannya ini dari keluarga Firaun saja. Sedangkan dalam kondisi ayat itu ketika itu adalah orang ini berasal dari keluarga Firaun yang menyembunyikan imannya kepada siapapun. Jadi bukan kepada keluarga Firaun saja dia sembunyikan, tapi kepada siapapun. Nah, orang ini adalah orang yang dari keluarga Firaun. Maka dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, min ali fir'auna yaktumu imanahu. Jadi didahulukan min ali fir'aun ya baru yaktumu imanahu. Itulah fungsi pertama dari takdim dan takhir. Fungsi yang kedua yakni adalah memberikan makna pengkhususan. Ini ada dalam Quran surat Al-Fatihah ayat ke 5 yang berbunyi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, yang artinya hanya kepada Engkaulah kami menyembah dan hanya kepada Engkaulah kami memohon pertolongan. Nah, jika ayat ini tidak diperhatikan penempatan objeknya, hanya diberikan penerjemahan makna sesuai dengan kata demi kata, maka bisa kita artikan sebagai aku menyembah Engkau. Tetapi jika diperhatikan objeknya yang didahulukan, maka di dalamnya terkandung makna pengkhususan, yakni hanya kepada Engkaulah kami menyembah. Jadi benar-benar hanya kepada Allah Subhanahu wa taala kita menyembah, bukan kepada yang lain. Fungsi yang ketiga yakni menunjukkan betapa pentingnya yang didahulukan. Ini seperti yang terekam ucapan dari Nabi Musa alaihissalam kepada kaumnya, yakni dalam Quran surat Al-A'raf ayat 140. Allah Subhanahu wa taala berfirman, qala aghairallahi abghikum ilaha wa huwa faddalakum 'alal 'alamin. Yang artinya, dia Musa berkata kepada kaumnya, apakah selain Allah aku akan mencarikan Tuhan untuk kalian? Padahal dialah yang telah melebihkan kamu atas segala umat pada masa itu. Nah, di sini Nabi Musa alaihissalam mendahulukan kata aghairallah, baru setelahnya abghikum ilahan. Yang berarti apakah selain Allah aku mencarikan Tuhan kepada kalian? Jika bisa saja Nabi Musa alaihissalam ketika itu berucap abghikum ilahan aghairallah, yang artinya apakah aku akan mencarikan
Tuhan kepada kalian selain Allah. Tetapi Nabi Musa alaihissalam mendahulukan kata selain Allah, menunjukkan betapa pentingnya yang didahulukan ini, menunjukkan betapa pentingnya kata-kata selain Allah ini. Nah, itulah fungsi yang ketiga, yakni menunjukkan betapa pentingnya yang didahulukan. Fungsi yang keempat, ya ini ada dalam Quran surat Al-Maidah ayat 116, yaitu memberikan penekanan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'anta qulta lin-nasi ittakhiduni wa ummiya ilahaini min dunillah." Yang artinya, apakah engkau mengatakan kepada orang-orang, jadikanlah aku dan ibuku sebagai dua Tuhan selain Allah. Nah, pada ayat ini bisa saja berbunyi aqulta lin-nas. Tidak perlu ada kata a'anta, antanya tidak perlu. Tetapi mengapa ada kata anta lagi di situ? Mengapa ada pengulangan kata anta? Padahal dalam kata kulta itu sudah diartikan engkau telah berkata. Tetapi ada diulang lagi nih antanya, didahulukan lagi objeknya. Ini untuk memberikan penekanan pada ayat itu. Jadi bunyinya a'anta qulta lin-nasi ittakhiduni. Begitu. Itulah fungsi yang keempat. Fungsi yang kelima, yaitu mengundang perasaan yang lebih mendalam. Ini ada dalam Quran surat At-Takwir ayat 12 dan 13. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idzal jahimu su'irat wa idzal jannatu uzlifat." Yang artinya, dan apabila neraka jahanam telah dinyalakan dan apabila surga telah didekatkan. Pada ayat ini Allah mendahulukan objeknya baru predikatnya. Jadi objek dulu baru predikat. Padahal bisa saja Allah Subhanahu wa taala berfirman dengan wa idzal su'irat wa idza su'iratil jahim wa idza uzlifatil jannah. Tetapi Allah dahulukan kata al-jahim dan kata al-jannah baru setelahnya predikatnya. Mengapa? Agar mengundang perasaan takut dan perasaan senang ketika mendengar kata jahim dan kata jannah dahulu. Jadi ketika diucapkan kata jahim lebih dahulu, maka dapat mengundang perasaan takut, dan ketika kata al-jannah didahulukan terlebih dahulu, maka dapat mengundang perasaan senang. Itulah fungsi yang kelima, yaitu memberikan pengundangan perasaan yang lebih mendalam. Fungsi keenam, yakni untuk keindahan nada susunannya. Ini misalnya dalam Quran surat Al-Haqqah ayat 30 sampai 32. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Khudhuhu faghulluh, tsummal jahima salluh, tsumma fi silsilatin dar'uha sab'una dhira'an fasluquh." Yang artinya, tangkap dia lalu belenggu tangannya ke lehernya, kemudian masukkan dia ke dalam neraka jahim, kemudian belit dia dengan rantai yang panjangnya 70 hasta. Lagi-lagi dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala mendahulukan objeknya lalu predikatnya. Ya, ini dalam Quran surat Al-Haqqah ayat 31-nya. Itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Tsummal jahima salluh." Kata al-jahim ini adalah objeknya, salluh ini adalah predikatnya. Bisa saja Allah Subhanahu wa taala berfirman dengan tsumma salluhul jahim. Tetapi Allah Subhanahu wa taala mendahulukan objeknya ini agar terciptanya keindahan nada susunannya. Karena seandainya predikat yang lebih didahulukan, maka ayatnya berbunyi seperti ini. Khudhuhu faghulluh tsumma salluhul jahim. Tidak ada keindahan nada susunannya dalam hal itu. Maka objeknya didahulukan agar terciptanya keindahan nada susunannya. Menjadi khudhuhu faghulluh tsummal jahima salluh. Begitu juga dengan ayat Al-Haqqah ayat 32. Allah Subhanahu wa taala mendahulukan juga objeknya, baru predikatnya. Kata fi silsilatin dar'uha sab'una dhira'an, ini adalah objeknya. Fasluquh, ini adalah predikatnya. Begitu. Jadi fungsi yang keenam ini adalah menciptakan keindahan nada susunannya. Kesimpulannya, takdim dan takhir ini adalah salah satu cara dari banyaknya cara untuk kita memaknai atau untuk kita menafsirkan isi dari Al-Quran. Nah, takdim dan takhir ini berkonsentrasi pada gaya bahasa atau uslub. Dan kita sudah membeberkan tadi, sudah menjelaskan mengenai fungsi-fungsi dari takdim dan takhir. Setidaknya seminimalnya itu ada 6 fungsi. Nah, kami akhiri, apabila ada kurangnya jelas itu datangnya dari saya sendiri, dan apabila ada benarnya itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.